Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Ilham Arfiansyah dengan NIM 22030174081 dari kelas Geometri Transformasi 2022C. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan pembuktian sudut yang dibentuk garis dan bayangannya sama dengan sudut putar. Nah, tapi saya hanya menjelaskan jika titik putarnya berada pada garis tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan membuktikan tentang sudut yang dibentuk garis dan bayangannya sama dengan sudut putar jika titik putar tidak berada pada garis. Baik, langsung saja ke teoremanya. Bunyinya, sudut yang dibentuk garis dan bayangannya sama dengan sudut putar jika titik putar tidak pada garis. Sehingga bisa kita tulis di bagian diketahui ada garis di R2, misalkan G. Kita butuh garis nih. Kemudian sebuah titik di R2, misal titik P, dengan P bukan elemen G. Ini menunjukkan nanti P-nya akan kita jadikan titik putar yang tidak pada garis. Garisnya tadi garis G. Oke. Dan kita akan membuktikan sudut yang dibentuk garis dan hasil putaran garis sebesar sudut putar jika titik putarnya tidak pada garis. Oke, langkah yang pertama, bukti terdapat garis di R2, misal garis G. Ini premis ya, yang tadi kita tulis di bagian diketahui. Kita buat dulu garis G-nya. Seperti ini. Oke, selanjutnya langkah yang kedua. Terdapat titik di R2, misal titik P dengan P bukan elemen G. Ini masih yang diketahui tadi ya. Titik P tidak elemen G, bukan elemen G. Berarti kita bisa letakkan titik P nya bebas, yang penting tidak di garis G. Misal kita letakkan di sini. Ini titik P. Oke. Selanjutnya langkah yang ketiga. Ini masih premis, didefinisikan notasi tersebut merupakan suatu putaran dengan titik pusat P dan sudut putar alfa sedemikian hingga titik A memiliki bayangan A aksen. Titik A aksen dengan besar sudut A, P, A aksen besarnya adalah alfa. Sehingga karena kita mempunyai definisi rotasi atau putaran ini, kita akan buat dulu alfanya. Ini bebas saja peletakannya, saya akan gambarkan di bagian bawah. Alfa. Ini boleh panjang ya, supaya nanti memudahkan dalam pembuatan duplikasi sudut. Nah, ini sinar atau kaki-kaki dari sudutnya besarnya alfa. Ini yang akan kita gunakan untuk merotasi nantinya dengan definisi alfa sebesar sekian. Oke, lanjut. Langkah yang keempat, ambil titik N dan titik V di garis G dengan N tidak sama dengan V, berarti dua titik yang berbeda di garis G. Kita akan letakkan di sini. Ini bebas saja, dan di sini. Ini N, ini V. Ini ambil titik saja. Langkah yang kelima. Nah, berdasarkan definisi putaran dengan titik pusat P dan sebesar alfa, begitu.
hasil rotasinya titik N adalah N aksen dengan sedemikian hingga panjang ruas garis PN sama dengan panjang ruas garis PN aksen dan besar sudut NP N aksen adalah alfa. Begitu juga dengan hasil rotasi atau hasil putaran dengan titik pusat putar P sebesar alfa dikenakan ke V, maka menghasilkan bayangan dari V ini V aksen sedemikian hingga panjang ruas garis PV sama dengan panjang ruas garis PV aksen dan besar sudut VP V aksen adalah sebesar alfa. Ini definisi putaran. Sehingga kita akan membuat N aksen dan V aksen dengan yang tadi alfanya adalah yang kita buat tadi, suatu sudut bebas ya, tapi kita tentukan sebesar ini. Cara menduplikasi sudut, kita akan ukur dulu di sini menggunakan jangka titik P, titik N. Nah, kita akan buat busur lingkaran dulu. Nah, kemudian di titik pusat yang tadi alfa ini kita letakkan jarumnya dan memutar jangkanya seperti ini. Baik, kemudian titik perpotongan busur dan kaki sudutnya kita paskan dengan jangkanya. Seret. Nah, pertahankan panjang jangkanya, lebarnya kita akan duplikasi di bagian sini. Nah, oke. Selanjutnya yang V sama kita putar set. Set. Kemudian kita ambil perpotongannya. Nah, kita akan duplikat di sini. Nah, ini perpotongannya, sehingga yang ini N dan yang ini V. Maaf, ada aksennya. Nah, ini hasil putaran oleh titik P, pusat P, dan sebesar alfa. Kita dapatkan N aksen dan V aksen berdasarkan definisi putaran. Selanjutnya, ini jika kita hubungkan ya, NP N aksen ini besarnya alfa dan VP V aksen besarnya alfa juga. Baik, selanjutnya langkah yang keenam, melalui titik N aksen dan V aksen buat garis misal H. Kita akan buat dulu garisnya. Nah, ini adalah garis H. Kemudian langkah yang ketujuh, garis H merupakan hasil putaran dari garis G sebesar alfa dengan titik pusat putar P. Ini berdasarkan langkah yang kelima dan yang keenam, karena melalui dua titik bisa dibentuk tepat satu garis. Oke, selanjutnya langkah yang ke-8. Titik A merupakan perpotongan dari garis H dan garis G. Berarti ini garis H-nya, ini garis G-nya, mereka berpotongan di titik ini. Kita buat ini.
ada perpotongan di sana. Kemudian lanjut langkah yang ke-9, buat garis yang sejajar dengan garis G yang melalui titik P, misal garis L. Ini kita buat dulu, dikonstruksikan. Oke, ini garis L dibuat. Selanjutnya langkah yang ke-10, ambil titik L, ini L besar ya karena titik, di garis L kecil garisnya. Kita ambil sebuah titik L, kita misalkan di sini L nya, atau terlalu jauh, kita akan perpendek lagi L nya di sini. Nah, di garis L kecil. Kemudian langkah yang ke-11, nah ini kita merotasi atau melakukan putaran di garis L nya oleh titik pusat putaran P dan sebesar alfa berdasarkan definisi yang kita buat tadi. Berarti untuk memutarnya kita memerlukan bantuan yang, nah ini alfa tadi yang kita buat. Kita ukur dulu P dan L nya, sekalian kita buat busurnya dulu. Oke, selanjutnya kita gunakan sudut alfa tadi, diputar saja, kemudian perpotongannya kita ukur pakai jangka. Nah, kurang ke bawah. Jadi sebenarnya untuk alfa yang ini hanya sebagai media bantuan untuk membuat duplikasi alfanya tadi ya. Oke, sebesar ini kita masukkan dulu di pengerjaan kita. Dari L kita potong di sini. Set. Nah, oke, perpotongannya di sini ada L aksen, hasil rotasinya atau hasil putarannya. Kita dapatkan bayangan L, yaitu L aksen. Kemudian langkah yang ke-12, melalui titik P dan L aksen buat garis misal M. Melalui titik P yang ini, L aksen yang ini, kita buat garis. Oke, ini garis M, premis ya kan. Selanjutnya langkah yang ke-13, garis H sejajar dengan garis M. Mana garis H? Ini. Garis M ini. Mengapa demikian? Ini akibat dari langkah 9, karena garis G kan sejajar dengan garis L. Nah, kita punya teorema putaran merupakan isometri. Nah, padahal isometri mempertahankan kesejajaran, sehingga jika G dan L sejajar, maka H dan M juga sejajar. Selanjutnya langkah yang ke-14, maka kita dapatkan besar sudut LPL aksen. Berarti LPL aksen yang ini. Kemudian besar sudut sama dengan besar sudut NAN aksen. Ini NAN aksen dengan kaki-kaki garis G dan garis H. Ini sudut yang ini NAN aksen, besarnya sama dengan alfa. Kita dapatkan dari mana? Dari langkah yang ke-11. Langkah yang ke-11,
Nah, ini hasil putaran dari titik L oleh titik pusat putar P sebesar alfa itu kan L aksen. Nah, di sininya besar sudut L, P, L aksen sama dengan alfa. Nah, kemudian N, A, N aksen, sudutnya itu sehadap karena G dan L sejajar, yang tadi H dan M juga sejajar. Jika berpotongan, maka ini pastilah sehadap dan besarnya alfa. Jadi ini transitif ya. Dengan yang mengaitkan adalah kita menggunakan konsep sudut sehadap. Nah, karena kita tahu besar sudut NA, N aksen itu alfa, maka langkah yang ke-15, sudut yang dibentuk garis dan hasil putaran garis sebesar sudut putar, dengan catatan jika titik putar tidak pada garis, maka terbukti karena ini tadi. Nah, besar sudut NA, N aksen kan, NA, N aksen kan dibentuk dari garis G dan garis H, dimana garis H tadi kan merupakan hasil putaran dari garis G sebesar alfa dengan titik pusat putar P. Jadi terbukti bahwa sudut yang dibentuk garis dan hasil putaran garis sebesar sudut putar. Berdasarkan apa? Langkah 7, H merupakan hasil putaran dari garis G. Langkah 8, A perpotongan dari garis H dan garis G, yang mana H ini tadi hasil putarannya G. Langkah 14, di mana besar sudut N, A, N aksen sama dengan alfa, maka terbukti dengan gambar berikut.